Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil literatur review mengenai biokinetic modeling and compartment analysis. Ini adalah literatur paper yang sudah dibuat. Kemudian langsung masuk ke bagian yang pertama mengenai pendahuluan. Evaluasi dosis internal itu sangat penting dilakukan untuk menilai efektivitas dan keamanan pengguna radiofarmaka dalam diagnosis dan terapi nuklir. Tapi ada tantangan tersendiri untuk bagaimana menilai bagaimana dosis radiasi terdistribusi di internal tubuh manusia. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan itu dengan menggunakan model model biokinetik dan analisis secara kompartemen atau biokinetic modeling and compartment analysis, di mana permodelan biokinetik ini merupakan suatu kumpulan fungsi matematis yang menggambarkan perilaku suatu material dalam tubuh manusia dalam fungsi waktu. Tentunya ini juga sangat bergantung pada material yang dibuat, bagaimana distribusi dari material tersebut di dalam tubuh, sampai ke bagaimana material tersebut jalur masuk ke dalam tubuh, entah itu melalui inhale, intravena, oral, ataupun bahkan melalui anus. Nah, kemudian model biokinetik umumnya terdiri dari sejumlah bagian kompartemen yang disebut sebagai kompartemen, sejumlah komponen-komponen, dan ini mewakili organ jaringan yang memiliki karakteristik yang serupa. Karena kan jaringan tubuh manusia sangat beragam, maka kemudian dibuat kompartemen dengan jaringan-jaringan yang serupa dengan tugas yang kemungkinan sama atau berdekatan. Nah, komponen itu akan berinteraksi satu sama lain melalui pertukaran material tadi dan diatur oleh suatu konstanta yang disebut sebagai kecepatan transfer. Model biokinetik dapat diwakili oleh sistem persamaan diferensial yang diselesaikan secara analisis maupun numerik. Dalam dokumen ICRP telah diterbitkan tentang biokinetik dan berapa nilai referensi untuk koefisien dosis dan efektif untuk berbagai kelompok umur dan jenis kelamin. Namun, di laporan ini didasarkan oleh model deskriptif yang mungkin tidak menangkap kompleksitas yang terjadi di tubuh manusia, di mana ada banyak sekali variabilitas biokinetik dari beberapa radiofarmasi. Untuk itu, penulis melakukan literatur review terkait dengan pengembangan dan perbaharuan model biokinetik yang lebih realistis, akurat berdasarkan data eksperimen dan pengetahuan fisiologis yang tersedia. Nanti juga ada beberapa studi case yang dilakukan oleh beberapa penelitian dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Masuk ke bagian kedua mengenai uraian metode. Secara standar, metode biokinetik digunakan untuk memperkirakan jumlah disintegrasi yang terjadi di setiap wilayah sumber yang signifikan dalam tubuh manusia. Nah, di sini integrasi dua set dilakukan untuk mencoba menyesuaikan fungsi matematika dengan data fungsi. Kemudian akan dapat diintegrasikan secara analisis. Ini setidaknya ada tiga cara di biokinetik standar. Ada yang melalui metode integral, kemudian metode trapesium, kemudian juga ada yang menggunakan metode kuadran kecil. Nah, pendekatan yang paling umum adalah dengan mengkarakterisasi sekumpulan data dengan serangkaian istilah eksponensial, karena banyak proses biologi yang diwakili dengan bentuk eksponensial. Misalkan ini persamaan aktivitasnya kayak begini, maka kemudian kita dapat mengintegralkannya dengan integral eksponensial. Tahu dapat A1 per B1, di mana A ini mewakili unit aktivitas dari suatu bahan, dan B adalah unit waktu. Kemudian, melalui pendekatan numerik berbasis Python, penelitian oleh Matt Cole tahun 2023 memberikan gambaran evaluasi penyelesaian sistem persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation untuk permodelan biokinetik dengan bahasa Python, pemrograman Python, di mana refleksi dan ekspresi persamaan dalam sistem organik dan jaringan ini diatur secara matematis. Kemudian metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini membahas bagaimana kerangka model biokinetik berbasis kompartemen kemudian dibandingkan dengan solusi persamaan diferensial yang berbeda dengan menggunakan bahasa Python. Lalu bagaimana stabilitas di antara keduanya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode implisit yang sesuai menghasilkan solusi stabil di tingkat skenario paparan cobalt 60, tipe M dan iodine 131, tipe F yang dihirup melalui jalur masuk inhalasi atau melalui hidung. Nah, terdapat perbedaan yang umum dalam penelitian ini mengenai pemecahan implisit karena disebabkan oleh ketepatan numerik, ini umum terjadi pada pemrograman komputasi. Kemudian studi ini memberikan pertama dari daftar pemecahan order differential equation Python dengan membandingkan penggunaannya menyelesaikan metode biokinetik menggunakan ICRP 131.
Next, kemudian ada pengembangan perangkat terbuka. Ini cukup banyak penelitian-penelitian mengenai pengembangan perangkat atau software pendukung. Yang di sini ada COMFISION, di mana tubuh manusia diwakili menggunakan 5 kompartemen yang berbeda. Ada darah, ginjal, kandung kemih, organ lain, dan tumor. Nah, penyiapan persamaan diferensial untuk setiap kompartemen ini menjadi tugas yang memakan waktu. Dalam penelitian BNI tahun 2021, dia mengembangkan komputer open source untuk pengguna dapat mengontrol semua parameter asupan seperti fraksi lagi asupan, zona depurasi, kompartemen, konsentrasi, hingga domain waktu. Kemudian yang mana dengan menggunakan pendekatan persamaan diferensial dan kode komputer berlisensi GPL-v3, Coefficient dibangun untuk mempermudah proses penelitian mengenai perbedaan kompartemen. Nah, karena di sini juga basisnya adalah open source, maka pengguna bisa menyesuaikan sendiri, bahkan memodifikasi sesuai dengan spesifik tujuan penelitiannya. Secara struktur elemen bisa dilihat di sini. Jadi user ini masuk ke GUI interface. Kemudian di sini ada dialog, lalu di control, kemudian komputer server akan meng-convert dan melakukan perhitungan dengan pendekatan persamaan diferensial, lalu dapat outputnya. Nah, dalam pengujiannya menggunakan kasus bioteknika 60Y Talk, ini nanti akan dibahas di studi case di belakang. Nilainya relatif serupa. Kalau bisa dilihat ini, yang titik-titik adalah hasil komputasi dan yang garis lurus adalah hasil dari eksperimen langsung. Kurvanya hampir serupa, walaupun ada perbedaan sedikit. Seperti itu. Next, kemudian metode Hawk and Jiff, data linear untuk multi-kompartemen. Nah, metode HJ melibatkan 2 langkah, yaitu pencarian eksplorasi dan pola gerak dari sistem. Metode HJ dilakukan dengan mengganggu titik saat ini, yaitu titik yang diukur dengan objek kecil di setiap variabel dan memeriksa apakah nilai fungsi objektif, yaitu jumlah nilai absolut, yaitu nilai akhir nilai awal dibagi dengan nilai pengukuran, itu meningkat atau menurun. Nah, metode ini tidak memerlukan titik awal dan matriks Jacobian yang kompleks karena bebas dari penurunan-turunan. Dalam penelitian oleh Syah Mohammadi tahun 2021, penulis tersebut mengembangkan metode dengan pemrograman berbasis Fontaine 90 yang fleksibel dan cepat dalam hal komputasi dan konvergensi. Nah, pengujiannya dengan data eksperimen tahun 1991 mengenai distribusi jejak elemen 4 kompartemen dari hewan, yaitu darah, otot, lemak, dan jaringan paru-paru, bisa dilihat bahwa kecocokan pada model saat ini dengan data eksperimen ini cukup cukup apa namanya cukup tepat. Yang merah ini adalah data model, maksudnya adalah data hasil pengukuran melalui model yang dikembangkan. Kemudian yang biru ini secara eksperimen, yang titik-titik eksperimen, lalu yang biru ini secara referensi. Kecenderungannya itu mirip. Dengan begitu, kita bisa menggambarkan, kita bisa dapat gambaran bagaimana biokinetik di sistem tersebut menggunakan metode Hawk and Jiff. Kemudian metode biokinetik pada simultan radionuklida dari beberapa skenario impact. Penelitian ini mengembangkan metode biokinetik dengan asupan simultan radionuklida dari beberapa kasus asupan, di mana teknik numerik digunakan untuk mengubah struktur biokinetik antara representasi gabungan yang terpisah dengan masalah yang sama. Metode ini berlaku untuk biokinetik berpasangan dengan jumlah kompleksitas serta tidak memiliki batasan kepentingan praktisi pada jumlah skenario apapun, di mana jumlah radionuklida induk asupan dan produk peluruhan serta kompleksitasnya itu saling diikut sertakan dalam analisis. Secara singkat, metode ini diterapkan pada kasus asumsi inhalisis campuran dan konsumsi bahan plutonium Pu dan Am. Nah, pada penelitian ini, gabungan antara asupan langsung dengan bagaimana persebaran di jalur asupan yang berbeda itu kemudian dijumlahkan, dikumulatifkan. Seperti contohnya ada kalau misalkan kasus konsumsi plutonium melalui inhale, maka ada yang terisi di paru-paru, ada yang berkurang akibat ekskresi harian, dan ada yang terkumulatif di paru-paru selama beberapa rentang waktu. Dan ini semuanya akan dianalisis yang mana akan memberikan informasi yang lebih kaya dibanding dengan asupan tunggal.
hingga mendapatkan keuntungan penilaian prospektif dan retrospektif exposure internal untuk kasus asupan yang kompleks. Next, ke bagian studi case. Yang pertama, biokinetik 5 kompartemen oleh terapi 6-iodium datatok yang tadi sudah disinggung di awal, di mana kasusnya adalah perawatan rutin penyakit neuroendokrin tumor yang diobati dengan terapi bertarget radiopeptida menggunakan peptida pengikat reseptor somatostatin seperti iodium 90 ataupun lutetium 171 dengan apa namanya ya? Dengan sisipan datatok atau implan itu. Nah, dalam penelitian Jeremic, 5 kompartemen ini dikembangkan dengan mempresentasikan satu kompartemen darah, satu kompartemen ginjal, satu kompartemen kandung kemih, organ lain, dan juga tumor. Nah, koefisien transfer antar kompartemen divariasikan untuk menghasilkan kesesuaian terbalik dari yang dihitung dengan data aktivitas waktu yang diukur dan data aktivitas 90 iodium datatok dalam 5 kompartemen. Nah, kurva ini dihasilkan diintegrasi dalam interval 0 sampai 27 jam pasca pemberian untuk mendapatkan jumlah peluruhan radioaktif di spread kompartemen menggunakan simulasi Monte Carlo. Hasilnya didapat pada gambar yang sama tadi di awal, di mana dosis rata-rata ginjal per unit aktivitas memberikan 1,7343 mg per megabecquerel dan dosis tumor ditentukan adalah 30 mg dan per megabecquerel, di mana tumor radionuklida ini terkonsentrat dengan baik di tumornya. Next, model kompartemen revisi untuk biokinetik dosimeter FDG, fluorodeoxyglucose, untuk pemeriksaan PET CT tentunya. Di sini model dikembangkan berdasarkan data biokinetik menampakkan 2 ekspresi urin pada 23 pasien yang menjalani pemeriksaan PET CT. Jadi di sini ada model yang diusulkan, ada multi kompartemen, ada darah, blood, dinding jantung, kemudian ini heart wall, kemudian ada otak, hati, brain, hati, liver, pankreas, ginjal, kidneys, ini ada ginjal, kemudian ada kandung kemih, ini urin blood content, dan kompartemen genetik lainnya. Data pendukung tiap kompartemen diambil dari beberapa penelitian terdahulu sesuai dengan organ yang akan diteliti. Kemudian asumsi dasarnya, transfer material antar kompartemen dapat digambarkan sebagai proses kinetika ordo pertama. Khusus untuk kandung kemih, karena ini sangat dinamis, maka diharapkan untuk memperkirakan dosis serap pada kandung kemih karena pembusukan aktivitas radiasi yang terkandung dalam kandung kemih akibat pengosongan atau pengisian dalam kandung kemih. Di sini didapat koefisien dosis efektif dihitung menggunakan program IDEC dosis, dapatnya 1,7 kali 10 pangkat minus 2 mg per megabecquerel, namun pada publikasi ICRP nilainya lebih tinggi, yaitu 1,9 kali 10 pangkat minus 2 mg per megabecquerel. Next, kemudian model biokinetik 233CA dalam pengobatan kanker prostat. Di sini, radiofarmakanya adalah radium 233 yang didoping dengan Sofigo, digunakan untuk pengobatan kanker prostat metastatik yang resisten terhadap pengebirian. Nah, penelitian ini menerapkan model bionika terbaru untuk radium dan turunannya untuk menunjukkan perilaku radiofarmakokinetik. Dalam kompartemen utama mewakili kerangka, darah, hati, kemudian ginjal, kidneys, dan jalur ekskresi urin besar dan ekskresi feses. Ini ada jalur urin maupun jalur feses. Jadi kalau di sini dipisahkan gitu. Kemudian jaringan ulang namanya jaringan kompartemen lunak lain, ini yang warna merah. Kemudian perhitungan dosis serap dilakukan perhitungan matematis untuk model biokinetika standar. Koefisien dosis serap yang dihitung berdasarkan koefisien aktivitas regresi waktu pada organ sumber. Ini ada soft tissue ditambahkan di sini. Kemudian proses perhitungannya dilakukan dengan sistem persamaan linear diferensial biasa orde pertama, menggunakan perangkat lunak SAM 2 versi 23. Hasilnya dapat distribusi 23 RA setelah injeksi menunjukkan pembersihan plasma yang cepat pada urin dan eliminasi utama terjadi pada feses. Jadi banyak tereliminasi pada feses, kemudian ekskresi cepatnya pada urin.
Retensi tulang ditemukan sekitar 30% pada 4 jam pasca injeksi dan dosis tertinggi ditemukan pada endostum tulang, hati, sumsum tulang merah, kemudian diikuti dengan ginjal dan usus besar. Karena tadi itu ada jalur ekskresi, jadi ikut besar. Next, model kompartemen ICRP dalam modul terapi EANM. Nah, radioaktif iodium digunakan untuk pengobatan kondisi tiroid sejak tahun 1940-an. Prosedur untuk memodelkan pengambilan tiroid fraksional waktu didasarkan pada sistem dua kompartemen, yaitu tiroidnya dan juga yang satunya lagi darah. Namun, dosis yang diserap hanya diperkirakan untuk tiroid, bukan untuk organ lain dalam tubuh. Model biokinetik yang lebih rinci untuk iodium diberikan pada ICRP di mana 30 kompartemen berbeda dengan 48 koefisien transfer untuk memodelkan biokinetik iodida untuk model transfer yang berbeda untuk iodida organik maupun iodium organik. Nah, di lain sisi, dalam prosedur ANM untuk penyakit tiroid jinak, penerapan fraksional iodium 131 di tiroid dan waktu T disebut dengan EUT, yang termasuk fisik hingga tidak ada korelasi perubahan yang didapatkan oleh iodium 131 yang digunakan. Nah, penelitian ini menggabungkan kombinasi metode INM dengan ICRP dengan mengatur penyerapan iodida dan iodium dalam tiroid, di mana di penelitian ini dikembangkan perangkat lunak dosimeter spesifik pasien yang dapat memperkirakan dosis serap di organ, jaringan, dan jaringan non-target. Hasilnya didapat tiroid fraksional 131 sebagai fungsi waktu telah memberikan pra-terapeutik menunjukkan bahwa untuk 15 pasien memberikan tren yang sama. Terakhir, jika disingkat, maka metode biokinetik digunakan untuk memperkirakan jumlah disintegrasi yang terjadi di setiap wilayah sumber yang signifikan dalam tubuh. Model kompartemen digunakan untuk mempermudah pengelompokan organ tubuh yang sangat beragam dengan melihat karakteristik yang serupa. Nah, secara garis besar, model biokinetik diturunkan menjadi persamaan diferensial order pertama pada setiap kompartemen yang digunakan. Dalam prosesnya, ada berbagai metode yang diterapkan, baik secara analitik maupun numerik. Bahkan banyak pemrograman yang dibangun dan perangkat lunak yang dibuat untuk mempermudah proses perhitungan ini. Nah, untuk itu, pengembangan karena beragamnya tubuh manusia, beragamnya radiofarmaka, dan beragamnya penyakit, maka pengembangan lebih lanjut pada analisis biokinetik dan model kompartemen sangat luas dan dibutuhkan untuk mendapatkan kumpulan data yang optimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.